Soal hobi flexing kekayaan di media sosial oleh para politisi dan pejabat-pejabat ini benar-benar membuat kita khawatir karena bisa merusak negara ini. Jadi ini begini, bukan soal etika dan kepatutan dan kepantasan saja meskipun sudah jelas flexing itu tidak etis sehingga patut dan sama sekali tidak pantas. Tapi flexing ini bisa membuyarkan rencana Indonesia menjadi negara maju. Nah, kenapa? Singkatnya, karena flexing itu distraksi dari kerja yang nyata. Membawa Indonesia menjadi negara maju itu butuh kerja cermat dan detail. Banyak detail-detail yang harus dipikirkan. Setiap kebijakan pemerintah kalau mau maju itu harus betul-betul hitung benar untung ruginya apa untuk rakyat. Dan ini harus dipetakan berbagai kemungkinan skenario yang ada. Ya, tidak bisa asal-asalan membuat kebijakan. Kayak Pak Jokowi, kalau bekerja itu selalu detail, sampai beliau itu hafal angka-angkanya. Jika begini bagaimana, begitu bagaimana. Nah, masalahnya, semua orang ini punya jatah waktu yang sama dalam satu hari, yaitu 24 jam. Jadi kalau politisi dan para pejabat itu lebih suka hidup hedon, mengkoleksi mobil, moge, rumah, dan fokus memuaskan nafsu badannya, maka kapan ia akan punya waktu dan bisa konsisten konsentrasi penuh untuk bekerja yang detail-detail itu. Jadi ini bukan hanya soal etika, tapi soal mental dan mindset orang. Orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan untuk memuaskan keinginan tubuhnya saja, dengan hidup hedon itu tidak akan bisa kerja fokus dan detail untuk rakyat. Karena perhatiannya sudah kemana-mana. Perhatiannya bagaimana orang melihat saya. Nah, di zaman sekarang, hedonisme di mana-mana, distraksi muncul dari berbagai arah, praktisnya pemimpin yang bisa fokus dan memprioritaskan hal-hal penting itu akan jadi superpower dia. Ia akan mampu mengurangi distraksi-distraksi yang tidak perlu karena masalah yang kita hadapi berat. Nah, ini yang kita akan bahas. Beruntungnya, kita ini sebagai bangsa Indonesia untungnya tidak pernah kekurangan dari cerita-cerita yang luar biasa yang menggambarkan kualitas seorang pemimpin, terutama soal kesederhanaannya. Saya jadi ingat suatu cerita, yaitu dari Bapak Proklamator Bung Hatta yang memang sudah dikenal sebagai seorang hidup yang sederhana, selalu dalam hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Dalam posisinya saat itu, beliau sebagai Perdana Menteri. Saat itu Bung Hatta pernah sekali diundang untuk makan malam di sebuah kediaman seorang diplomat asing. Dalam proses jamuannya yang tentunya super mewah itu, dan para tamunya kebanyakan memakai jas seperti orang-orang barat tentunya jasnya pasti mahal. Saat itu Bung Hatta tampil dengan hanya pakaian yang sangat sederhana, yaitu baju batik dan celana panjang biasa saja. Sampai ketika rekan-rekan koleganya menawarkan pada Bung Hatta untuk meminjamkan jasnya untuk dipakai Bung Hatta, tapi tentu Bung Hatta justru menolak tawaran mereka itu. Dengan rendah hati, Bung Hatta justru merespon kalau beliau merasa sangat nyaman dengan pakaian dan tampilannya yang sederhana itu. Jadi itu soal kenyamanan. Bagi Bung Hatta tidak perlu tentunya memakai pakaian atau apapun yang super mahal, yang penting nyaman yang ia gunakan supaya bekerja. Yang penting rakyat Indonesia bisa hidup makmur dan sejahtera, itu yang menjadi fokus perhatian seorang seperti Bung Hatta. Cerita ini dikutip dari biografi Bung Hatta. Ini menggambarkan bahwa kehidupan para pemimpin bangsa kita sebetulnya dari dulu itu memiliki tradisi leluhur, yaitu hidup sederhana. Meski memegang posisi dan peranan yang sangat penting di Republik ini, mereka justru menolak untuk memanfaatkan posisinya ini untuk kepentingan pribadinya. Tentu usaha ini belum selesai. Penerus Presiden Jokowi juga harus punya perilaku sikap teladan yang serupa dan harus bisa merubah budaya buruk para elit-elit politik nasional. Jika pemimpin memberikan teladan, maka pengikutnya akan meniru secara perlahan-lahan. Nah, tapi lain lagi dengan soal para pejabat-pejabat dan gaya hidup pamer dan flexing di kalangan pejabat-pejabat di negeri ini memang seakan membuat kita tidak berhenti mengusap dada. Tapi di sisi yang lain, sekesal-kesalnya kita dengan perilaku pejabat
yang hidupnya hedon itu dan tidak beradab itu, kita seakan mendapatkan angin segar dengan adanya para tokoh bangsa yang mau dan berani untuk memilih hidup yang lebih sederhana, seperti contohnya Pak Jokowi dan banyak lagi yang lainnya hingga sekarang. Dan ini pun diikuti oleh pejabat-pejabat lain. Pertanyaannya, ada apa atau mengapa Bung Hatta, Buya Shafiee dan lain sebagainya itu dan Presiden Jokowi ini berani melawan arus gaya hidup mewah itu, tapi memilih hidup dalam kesederhanaan? Jawabannya adalah hanya satu, yaitu mereka ini sadar bahwa tugas mereka adalah melayani orang-orang lain. Jabatan hanyalah sepatu yang mereka pakai, dan suatu saat mereka akan lepas sepatu itu, memberikan manfaat kepada orang lain dibanding manfaat untuk diri dan keluarga sendiri. Itulah menjadi fokus sehari-hari beliau-beliau ini. Kehidupan para tokoh bangsa yang bersahaja itu bisa diibaratkan seperti tukang kebun. Dari mulai bangun pagi hingga malam hari, ia hanya memikirkan tentang rakyatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.